setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Dikatakan, siapa orang yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas, fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan sehat wal afiat serta sempat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tak terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan semua para pengikutnya yang tetap setia sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya sebagai khatib mengajak kepada kaum muslimin khususnya yang hadir pada siang hari ini, marilah kita senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti takwa ialah menjalankan serta melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Juga takwa yang dapat memelihara diri kita dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, serta menumbuhkan amal-amal ibadah, amal-amal soleh, amal-amal yang mengarah kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan bekal yang terbaik bagi kita sekalian untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekallah kalian semua, sebaik-baiknya bekal yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perilaku orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa ialah orang yang gemar untuk menyiarkan agama Allah, gemar untuk menyiarkan agama Islam. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya ia dari ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka sepantasnya lah untuk menyiarkan agama Allah melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang mana di dalamnya mengandung peristiwa-peristiwa dan sejarah-sejarah yang bisa mengakibatkan bagi kita untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah seharusnya kita tergugah hati kita untuk memperingati, untuk mengingat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk amal soleh, amal-amal ibadah, dengan bentuk sedekah, baik itu di masjid, sekolah maupun di rumah-rumah yang tujuannya ialah untuk memuliakan serta menghormati dan mencerminkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
serta gembira dengan rahmah yang Allah berikan kepada kita sekalian melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua, alam semesta diciptakan itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, maka kita tidak akan menciptakan manusia termasuk alam semesta sekalian. Maka dengan demikian kita pantas untuk bergembira dengan rahmah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan Muhammad, maka dengan pemberian Allah, dengan rahmahnya Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu bergembiralah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Karena dengan rahmatnya Allah kita bisa hidup, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala juga kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sedangkan Rasulullah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmah bagi alam semesta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan oleh kaum muslimin hendaknya dijadikan suatu momentum penyegaran kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan kita kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah jejakku, ikutilah jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup dengan ucapan, melainkan harus kita praktekkan dengan perilaku dan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Idhatul Nasyihin dikatakan, "Alamatul hubbi al-ita'atu bi sunnati wal iksar sholati alaihi." Adapun salah satu tanda-tanda kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ita'atu bi sunnah al-ihsaniyah, yaitu taat dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Anas radhiyallahu anhu qala, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba." Wa qila, "Man aba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Dikatakan, siapa orang yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat atau tidak mengikuti sunnahku, maka dialah orang yang tidak mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, al-iksarus sholati alaihi. Jadi orang yang mencintai Rasulullah yaitu memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana Rasulullah bersabda, "Man ahabba syai'an akthara min dzikr." Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti dia banyak menyebutnya. Kita cinta kepada Allah, niscaya kita akan banyak menyebut nama Allah, banyak mengingat Allah. Minimal kita mengingat Allah melalui sholat 5 waktu. Karena dengan sholat 5 waktu, niscaya kita akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barangkan kita manakala kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya kita banyak menyebut nama Rasulullah. Artinya memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salat." Sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku pada hari kiamat, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak membaca salawat. Man shalla alayya salatan wahidah fa alayhi asyra. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku, kata Rasulullah, satu saja, maka Allah akan membalas 10. Sebagian riwayat, Allah akan mengangkat derajatnya 10. Allah akan menghapus kesalahannya 10. Dan juga Allah akan memberikan rahmat kasih sayang Allah 10. Dan barang siapa yang membaca salawat 10, maka Allah akan membalas 100. Dan barang siapa membaca salawat 100, maka Allah akan membalasnya 1000. Dan barang siapa membaca 1000, lam tamassahun nar, maka Allah akan selamatkan dia dari sentuhan api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, kita kalau ingin menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang ingin dekat dengan Rasulullah, ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perbanyaklah membaca salawat. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga selalu dan akan membaca salawat dan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, diperintahkan oleh Allah untuk selalu membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, maka bacalah salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh kaum muslimin benar-benar merupakan ekspresi kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesediaan penuh mencintai dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, sehingga kita mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan bersama-sama orang yang kita cintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir atau orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.